Yellow Flash ya, Iya. di grup stage 4 kali main 4 kali menang. Itu sih Yellow Flash gua akuin ya. Iya. Lampu-lampunya mengeri banget. Kita ya bareng ya di upper juga Iya, ya? sama si Onyx. Takeshi. Tekashi. Hah? Tekashi. Arashi. Bukan, itu Salah. caster. Tekashi. Di seberang Tekashi. dia. Nah itu lampu-lampunya juga ngeri banget tuh. Lampu-lampu dia juga cukup mengerikan. Tapi emang lampu-lampunya sih sekarang yang lagi overpower ya. Oh, iya sih. Lagi-lagi menjadi hero yang cukup diagung-agungkan di era offlaner. Melawan Fredrin oke. Wah dia lawan siapapun sih. Tapi enaknya satu. Apa tuh? Kasih lawan Dairot. Kasih lawan Dairot. Banyak juga dia lumayan. Tapi kali ini lumayan. berhadapannya sama Yuzong berarti. Sama Yuzong, Imbang lah. aku sih megang lampu-lampu ya. Ya. Selama ada Bloodlust juga udah jadi kan. First item Bloodlust sisanya defense kan? Atau Eh, pakai Fury's Hammer enggak. sisanya defense juga. Bloodlust, Hunter Strike. Hmm. Dominan sampai situ. Oke, Iko! Ini dia! Match Oh, lihat yang tuh. pertama masih di game Di yang blok semua. kedua. Minionnya di blok. Minan semua telah di blok. Dan kita lihat apakah Incendio Supremacy akan mendapatkan kemenangan untuk di game kedua. Karena invasi yang dilakukan terhadap jungler dari seorang Vaniken ditutup oleh dua player mid lane mereka, Justin dan juga ada Yellow Flash yang ada di area offlane. Betul sekali, dari seorang Justin yang kali ini akan memberikan beberapa damage dan juga memancing seorang Rosa yang kita tahu sendiri potensial dari seorang Lilia di early game tuh besar banget ya untuk bisa ngedapetin first blood. Tapi dengan adanya seorang Naomi harusnya bisa menjadi sedikit penghambat dengan barrier yang bisa ia buka sedari awal. Oke. Melihat permainan yang tidak terlalu agresif dari tim Falcon Esports, walaupun dia punya dengan Fanny-nya, punya early advantage first blood, dia lebih memantapkan diri dengan pergerakan farming junglernya. Dia tahu TNZ ini bisa ngegrogotin semua junglernya dengan cepat dan mobilitas tinggi, dan Falcon, the Bloodthirsty Kings, dengan highest first blood rate hingga 90% di M4 World Championship. Ini besar banget sih, 90% loh. Berarti hampir keseluruhan game mereka selalu mendapatkan first blood, mendapatkan early advantage-nya juga. Dan untuk sejauh ini seorang Apex akan mencoba untuk memberikan sedikit gangguan aja. Tapi kayak nggak bakal terlalu berarti juga sih untuk seorang Ken yang punya mobilitas tinggi dengan energi yang memang masih terbatas untuk early game. Kalau tadi Apex yang nggak tahu ada pergerakan Ken di area top lane, Ya. di jungle, itu bisa first blood ke arah Beatrix, tapi melihat adanya satu bot CNC, Waduh. terdeteksi pergerakannya, memilih untuk mundur ke arah belakang, dan tersangkut dengan satu bot Shadow, dia nggak mau masuk lebih dalam lagi. Ingin menunggu dengan retribution yang dia miliki, dan jangan sampai seorang Apex sudah level 4 terlebih dahulu untuk bisa melakukan instant Ya. terhadap seorang Fanny. Duel last hit. Di Little Crab dimenangkan oleh Zipex ternyata. Oh, dan ternyata di sisi lain juga seorang Ken cukup tertekan ya. TNC yang kali ini udah berani untuk maju lebih jauh dan bakal langsung kembali lagi ke area turtle dengan quad shadow-nya yang membuat dia punya mobilitas yang tinggi. Menjadi turtle pertama slain by UBS Gold pastinya untuk Incendio Supremacy. Wow. Raih UBS Gold kali ini didapatkan oleh Incendio yang di game sebelumnya perfect turtle by Falcon Esports. Ya ini menurut gue ini tempo permainan yang berubah sama sekali sih. Ini belum dibaca oleh tim Falcon. Dan dari itemnya ada Swift Crossbow untuk Kari yang berarti akan mengarah ke Corrosion, dan satu buah skill Leg Plate untuk menambahkan physical defense berjumpa dengan Sunshine. Sunshine apakah akan menjadi sebuah matahari untuk tim Incendio Supremacy? Karena untungnya sekarang udah kita memasuki Best of 5 series, mereka masih agak lebih tenang lah. Beda dengan sebelumnya, dengan Best of 3 series, mungkin ini adalah salah satu game yang deg-degan untuk mereka ya. Dengan adanya Ken yang tidak melakukan agresivitas di early game, ini cukup pertanyaan tanda besar untuk saya. Dan bakal lihat langsung ada satu buah Robert Blaze plus Watchers yang on point. Rosa, where are you going? Satu buah barir yang sangat-sangat baik dari Naomi, dan tentunya first blood by Infinix tadi dipersembahkan oleh Falcon Esports lagi dan lagi. First blood Berarti nambah. First blood rate-nya nambah lagi kali, dan Ken berhasil mendapatkan satu buah shadow kill yang terputus di tengah jalan. Kok Shadow menyangkut, tapi sayang sekali. Masih bisa terputus. Oke, buat kalian semua yang tidak mau terputus antara multitasking, main game dan juga kerja, langsung pakai Note 12 NFC 2023 Unlock Your Multiverse. Keren. Believe. Tapi untuk saat ini juga masih akan ada beberapa pergerakan dengan Divine Judgment yang menuju ke arah seorang Naomi. Masih ada satu flicker untuk bisa melarikan diri, dan so far kalau aku ngeliat pergerakan dari seorang TNZ ini, dia benar-benar berani banget untuk melakukan invade. Dan memang itu yang harus ia lakukan untuk bisa membatasi pergerakan dari seorang Ken, karena ketika seorang Fanny-nya udah bisa satu-satu dengan steel cable-nya, itu malah jadi bahaya untuk teman-teman dari Incendio. Yes, Kenny juga respect.
Dia lihat Purple Buffet bakal coba diambil dan bakal retribution kali ini akan di tangan dari seorang TNZ. Masih ada satu buah Coach Edo. Nggak mau masuk karena dia tahu ada Wild Charge. Dia tahu ada Wild Charge di sana. Quad Shadow-nya nyangkut di samping dari seorang Naomi. Dan bahkan dengan adanya keunggulan yang mereka miliki, invasi yang gagal dilakukan oleh Team Incendio Supremacy malah membuat tim Falcon berhasil mendapatkan turtle by UBS Gold untuk yang pertama di game yang kedua. Ini mulai agak berbeda kalau aku ngeliatnya permainan dari Incendio. Mereka mengubah banyak faktor, banyak hal. Rosa yang kita tahu dia adalah mage dengan artillery mage, berarti yang jaga jarak di belakang. Terus dari Apex yang selalu bisa menjadi roamer, support, healer, dia ini jadi inisiator juga. Dan jangan lupakan ini Alien, ini sebagai Yuzong, berarti yang tadinya dia harus melakukan split push sekarang harus untuk kontes team fight. Untuk menjadi bukaan jalan bagi teman-teman yang lain. Jadi ini tempo permainan yang berbeda sama sekali dan Incendio sejauh ini. Sejauh 5 menit pertama, ini mereka masih bisa mengimbangi Falcon. Wow, di arah top lane akan coba menjadi invasi yang dilakukan oleh tim Incendio Supremacy. Rosa memaksa ada Shadow Kill Watch Just dikeluarkan for defensive semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Justin sedikit terlambat untuk melakukan coverisasi dari top lane, tapi Yellow Fleece membayar utangnya dan bahkan memberikan satu buah hadiah oleh-oleh. Karena di top lane-nya akan dipaksa, akan dipecahkan. Ditukerlah sama di bawah. Ini lagi-lagi trade yang menguntungkan untuk tim Falcon. Karena untuk saat ini aja Falcon masih bisa memberikan sedikit perlawanan di area top lane-nya. Mencegah supaya nggak ada outer turret yang harus hilang di tangan mereka. Dan mengusir pastinya untuk Incendio membubarkan semua setup yang udah dibuat. Tadi aku lihat Paninya nggak lewat dulu dan langsung cutthroat, tapi langsung cutthroat berarti dia bukan mau nge-kill. Dia cuma suruh mukul mundur doang, gitu. Hus! Pakai cutthroat udah. Karena harusnya lewat dulu, cutthroat langsung instan pick off itu. Benar, mungkin karena terlalu posisinya yang cukup berbahaya ya. Di sana juga ada seorang Apex 47, jadi mungkin nggak akan terlalu maksimal ketika Ken-nya ngebuka cutthroat ke arah para pemain dari Incendio. Tapi masih belum selesai pastinya karena ini perebutan outer turret yang akan sangat berharga untuk Incendio. Lama banget juga mereka untuk melakukan setupnya kali ini, entah bakal jadi keuntungan. Kalau misalnya bisa dapetin sih, dia bakal jadi untung. Tapi kalau misalnya terlalu lama, Falcon bisa aja loh menukar ke arah lainnya. Ya, karena sementara waktu memang split push ya. Ini karena keunggulan untuk Fanny juga untuk di early-nya di mana dia dengan steel cable-nya bisa ada di mana-mana. Jadi kalau memang mau di mirror, Yuzong atau dari Alien ini bakal sulit. Harus mengandalkan TNZ dan itu adalah jungler. Malah Aliennya bukan hero split push lagi. Aliennya kan hero team fight. Nah makanya beda kan. Beda banget. Gameplaynya benar-benar beda. Rosa aja yang tadinya hero range tiba-tiba jadi hero dekat. Lilia. Oke. Lilia team fight jarak dekat. Dan bahkan salah satu hero baiting untuk para pemain dari tim Falcon dan Yellow Flash versus everybody. David Judgment telah didapatkan dan bahkan menarik ke arah seorang Sunset. Itu malah bahaya untuk seorang Sunset sendiri. Watch setelah dikeluarkan dengan instant point pick off, Alien gak akan bisa bertahan. Menahan damage burst dari seorang Kari. Sedangkan Sunset dipukul mundur ke arah belakang. Dan menarik Yellow Flash ke arah belakang, itu namanya narik bom ke arah teman lo sendiri. Oke, jadi kali ini TNC-nya berhasil mendapatkan ke arah turtle-nya satu penculikan yang benar-benar manis banget dengan Quad Shadow yang dimanfaatkan. Turtle slain by UBS Gold, tapi terlihat jelas impact dari seorang Rosa sih. Dia benar-benar bisa ngasih damage yang cukup besar, ngebuat dari tim Falcon juga nggak bisa terlalu ofensif di area turtle. Ya, tapi Yellow Flash ya, Divine Judgment yang terkena dari dia. Bahkan dia yang mukul mundur lawannya tadi, dia 1 lawan 3 loh. Dan aku ngelihatnya bahwa memang tugas dari lapu-lapu sekarang ini adalah untuk bisa membuat marksman lawan nggak berkutik. Dipaksa mundur, nggak ada basic attack sama sekali. Ternyata retri Mas Eko sampai ke internasional ya. Waduh. Dan berhasil diamankan oleh seorang TNC dengan baik. Kirain itu hanya ada di lokal. Waduh. Tapi ternyata sampai internasional. Dan bahkan dari Ken memaksa seorang Rosa dengan Silent Judgment yang sangat baik. Defense Judgment yang on point dan Rosa bahkan dia nahan Black Juice-nya. Justin ke arah belakang, ada TNC, Shadow Kill yang terbagi dan bahkan Flicker yang sangat cepat berhasil menemukan dirinya. Yellow Flash dan Zephyr pada one shot. Naomi membalikan keadaan dan bahkan TNC bakal coba di-shutdown. Dan di posisi sebaliknya dengan point kill, Yellow Flash versus everybody di arah top lane gak akan bisa diselamatkan kembali. Tidak ada coverisasi, gak ada wall charge, gak ada flicker. Dia harus coba ikhlaskan Yellow Flash depan sana. Iya, jujur pergerakan yang bahaya banget ya dari seorang Ken untuk langsung all in ke arah Rosa. Apalagi kita tahu sendiri ada Magic Shoes di sana yang bisa ngebuat Rosa kembali dengan HP yang begitu full. Dan memang peran dari seorang Yellow Flash di sini terlihat sangat jelas meskipun pada akhirnya dia juga harus ditumbangkan. Shadow Kill terbagi. Masih ada minion yang bergerak. Ken
diselamatkan kali ini. Dan terbagi kepada minion yang ada di arah bottom lane. Nah ini mulai semakin panas ya, karena Incendio ternyata mereka juga bermain dengan cukup aktif dari mapnya. Mengandalkan Apex dengan Divine Judgment-nya. Lebih agresif. Betul. Agresif dibalas agresif ketika defensif ternyata nggak berhasil di game pertama. Yep, udah kita lawan aja, kita head to head langsung. Mengubah seluruh gaya permainan. Dan Glowing One untuk Justin seharusnya ini bakal lebih kuat lagi dari Real World Manipulation. Tapi semua bakal bergantung dari bagaimana usaha Yellow Flash. Karena Yellow Flash garda terdepan yang dia kuat banget. Dia nggak bisa di-instant burst down juga. Dia pasti ada nyawa, entah bagaimana caranya. Masih bakal bisa nge-regen life-nya. Half HP misalnya, ada Bravest Fighter-nya bakal nge-regen lagi. Iya. Team fight kali ini yang udah pasti akan coba dipasangkan oleh tim Falcon. Defense Judgment ke arah seorang Naomi. Bukan keputusan yang cepat tampaknya. Memilih mundur ke arah belakang. Ken tidak punya satu bekacor dan Yellow Flash ditinggalkan seorang diri. Tak ada yang menepani. Yellow Flash menjadi jomblo di depan sana. Benar-benar sendiri. Sedangkan tim Incendio Supremacy, mereka dengan sangat enak melahap Yellow Flash tanpa adanya cover dan Lord slain by UBS Gold di tangan Incendio dengan 3000 gold difference. Iya, udah mulai terlihat kali dominasi dari teman-teman Incendio. Apalagi berbeda dengan game sebelumnya, untuk saat ini Incendio tuh bisa ngebuka seluruh semak-semaknya dengan baik. Apalagi dengan adanya bantuan dari seorang Rosa. Dan so far, pergerakan dari seorang TNC memang sebegitu mengerikannya. Tapi Hen berhasil diam-diam mendapatkan ke bagian belakangnya itu Sunshine yang hanya sedang berjalan-jalan saja. Mahal banget dapetnya Sunshine Iya. loh. Mahal banget dan dia ini tinggal langsung ke arah top lane, Kari sama Eve-nya. Tahan Lord-nya dan sisa orang-orang yang ada dari mulai Fanny atau Naomi, dia akan harus clear di 3 lane yang berbeda. Untuk mempertahankan advantage yang dimiliki Incendio Supremacy itu nggak terlalu lebih banyak. Nggak terlalu masif banget. Ya. Tapi tadi tumbangnya Sunshine juga ya, karena dia masih butuh satu item defense kan. Wind of Nature belum selesai. Nextnya, ketika ada Wind of Nature selesai, Fanny yang harus hati-hati. Oke, tidak ada satu buah Black Shield, watch out, plus flicker dari keluarga, tapi Alien harus mundur. Ingat ini Kari. Bukan marksman biasa. Yep. Bukan marksman yang bisa merontokkan dengan lama, tapi ini dengan instan loh. Iya. Harus di-respect. Ini benar-benar bisa nge-burst down sih para pemain dari Incendio. Tapi Ken lagi-lagi akan berhadapan langsung. Dan TNC yang berhasil mendapatkan eliminasi tersebut. Damage yang udah nggak bisa ditahan lagi. Ini kayaknya dari seorang Ken juga harus mulai berhati-hati. Udah mulai harus respect sih. Ini udah menit yang ke-11 loh masalahnya. Iya. Ya, item dari Hayabusa juga sudah selesai. Dan memang benar ketika gak langsung ditumbangkan dari Hayabusanya, kesempatan untuk kembalikin selalu ada. Ada Shadow Kill tadi yang selalu bakal ngikut juga masuk ke dalam badan Fanny. Ada baiknya, target utamanya ke arah Sunshine. Itu Kayak udah tadi paling, ya. udah paling wise banget, itu udah mahal juga kok. Kenapa? Betul. Sekarang ini Sunshine udah saatnya, kalau kata Epical Glory, beredetan. Beredatannya untuk bersinar. Iya benar-benar, dari segi attack speed yang udah tinggi, dari segi damage juga kita udah lihat beberapa kali ketika adanya team fight. Sunshine ini selalu bisa memberikan damage output yang maksimal, membuat dari Falcon benar-benar harus melakukan team fight sejauh ini. Dan split push tentunya dari seorang Ken. Yep, dari item build-nya juga ya. Untuk hal seperti ada BOD, Melvin, Wind of Nature. Nah ini dia, waktu ada Wind of Nature dipakai sama Beatrix, jadi aman banget. Fanny yang tadinya menjadi salah satu sumber kunci kemenangan untuk Falcon misalnya ya, kalau memang dia mau nargetin Sunshine, ini udah berbanding terbalik. Dan dia respect banget, dia mau bikin Demon Hunter Sword menurut aku. Untuk seorang Lapu ataupun dari Naomi itu sendiri. Dia pengen pakai Nibirunya di depan, itu nggak ada yang bisa nahan. Dan informasi telah diberikan di mana ada satu buah kaja di depan sana dan bakal ada di Judgment. Dan ini cukup berbahaya. Keputusan yang salah, mundur ke arah belakang bukan melalui depan. Terkadang itu dia harusnya udah ngebaca map. Dia harus tahu, dia harus aware. Kaja nggak mungkin sendiri. Kaja sendiri itu buat apa? Iya. Nggak mungkin. Dia kan tadi lihat di depan sana. Ada Kaja pas dia lewat kan? Betul. Harusnya dia putar lewat depan. Yes. Nah itu berat banget sih jadinya. Untuk sekarang bahkan Falcon dengan 4 pemain mereka bakal coba untuk memberikan satu perlawanan ke arah Alien dan juga Apex 47. Dimana TNC dan Sunshine akan mencoba mendapetin ke arah Lordnya Ranger Mas. Oh, tapi tidak akan ada dipaksakan oleh tim Falcon. Oh, gila, Mereka akan Rosa. coba mundur karena lihat Rosa mengacak-acak di arah backline. Dan berhasil mendapatkan satu Rosa dengan cancelization yang bagus dari seorang Naomi. Sunshine Wind of Nature yang terlihat berhasil mempertahankan dirinya. TNC masih ada Quad Shadow
tidak bisa dibendung karena dia pakai high and dry. Oh ya, ini manis sekali permainan dari Incendio, mengubah segalanya tadi, bahkan Rosa menjadi salah satu better untuk Incendio tadi. Sehingga Paksa. mereka berhasil dapetin Lordnya secara gratis juga. Dan ini adalah Lord yang kedua, Lord yang punya charge. Jadi minim-minimnya untuk mid base turretnya dari Falcon ini bakal hilang. Ya, base setengah lagi. Yep, Base kali charge tengah, ya. iya sekali charge base tengah. Dan mau nggak mau lampu-lampunya dari Yellow Flash harus ada di garis depan. Kane akan coba mundur ke arah belakang, tidak mau ada defense adjustment kembali. Yang berhasil menangkap dirinya, Kaja menjadi momentum yang sangat mahal di 2 game ini. Dan bahkan Apex 47, dia akan coba untuk Wah. mendapatkan siapapun. Dan siapapun yang dia angkat akan tumbang. Sudah bisa dipastikan, bahkan kalau dia dapetin carry sekalipun, ini lebih nyaman lagi. Masih ada charge, dan ini dia best turret yang dipecahkan dengan instan oleh tim Incendio Supremacy. 7.000 gold difference membuat Falcon Esport kali ini agak sedikit sulit untuk mempertahankan 3 wave mereka, Nevin. Iya, masih ada minion wave yang akan segera memasuki ke area base dari tim Falcon. Ken juga yang masih akan Naomi menggunakan metode split push, tapi kali ini Rumor Legion udah mulai dibuka. Alien bakal coba untuk memberikan gangguan ke bagian belakang, dan Zipex dalam bahaya besar. Masih bisa menahan, tapi tidak terlalu lama dan gak ada damage dealer lagi yang tersisa, Ranger Emas. Oh my god, masih terbagi Justin. Flicker ke arah belakang, berhasil diselamatkan dengan base mereka. Pertanyaan aku ketika Zipex sudah selamat dengan ada satu buah Win of Nature, kenapa dia harus maju lagi dan Justin akan menjadi korban selanjutnya untuk satu buah point kill yang masih bisa selamatkan Win of Nature kembali. Win of Nature dipakai, mundur, itu yang benar. Dan Zipex masih coba mau maksa ke arah satu point kill terhadap seorang alien. Iya, Iya, sejujurnya dan- itu rugi besar ya Om Awa. Ya, dan aliennya bahkan selamat juga tadi. Iya, Wow. aliennya nggak tumbang. Yes, tapi masih bisa ditahan sejauh ini dengan item build Kajanya, Rapid Boots, Antiquiras, Oracle. Ada Immortal, jadi super tanky banget ya untuk Kaja. Ini hanya akan mengandalkan Defense Judgment. Matrixnya Tidak- pung, Batrix-nya full damage juga kan. Counter Strike terakhir. Furious Hammer ya, bisa Counter Strike. Ada attack speed tambahan dan Zipex kali ini tugas berat. Bakal diban duel antara kedua marksman, di mana jarak dari Zipex ini bakal sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jarak dari Batrix. Betul sih, agak sulit untuk dia bisa masuk ke area backline-nya, terutama dari tadi peran dari seorang aliennya sih. Dia bisa ngacak-ngacak ke arah backline-nya, memecah setup yang udah dibuat oleh Falcon. Dan Naomi yang mungkin bakal jadi harapannya sih, inisiasi-inisiasi yang diperlukan nantinya. Dan juga seorang Ken, karena damage-nya dari tadi bisa dilihat dengan lebih jelas kalau Ken yang akan memberikan damage terbesar. Celah yang sangat bisa dimanfaatkan oleh tim Falcon adalah Justin bersama Zipex jangan sampai lengah. Kenapa? Karena alien ini bakal ke arah backline. Nah, Zipex di sini akan membantu seorang Justin untuk instant point terhadap seorang alien. Sedangkan backline dari Incendio itu harus ditutup sama Naomi. Korbankan Naomi, korbankan Ken, Yellow Flash, Zipex, dan Justin. Ini ya 3 lawan 3 nanti atau 3 lawan 4 menurut aku masih bisa lah sustain team point-nya. Jadi backline-nya ditabrak pakai wild charge, Yellow Flash-nya juga mau follow up. Nah, Zipex jangan ikut maju ke depan. Karena Justin ini bakal diincer sama seorang alien di arah backline-nya. Iya, Jadi si Zipex ini akan membantu Justin untuk nge-pick off seorang alien dengan instan. Baru dia maju ke depan, mainin spamming-nya. Jangan andalkan real world manipulation-nya. Kenshi? Oke, dan TNC untuk saat ini juga bakal coba untuk mengeluarkan shadow kill-nya hanya sebagai satu trigger aja sih ya sebenarnya, supaya Falconnya gak terlalu maju, gak terlalu berani untuk berada di area Lord. Dan memang peran dari seorang Zipex-nya yang bakal diperhatikan kali ini, apakah dia bisa mencari positioning yang tepat untuk bisa memberikan damage yang lebih besar lagi, Ranger Pinter Mas. banget. Gila, Yellow Flash. Dia ngincernya ke arah Sunshine. Bahkan Win of Nature-nya telah Buset. dipopan. Informasi telah didapatkan. Lihat, Zipex dan Justin menempel. Nggak akan ada yang bisa menyentuh mereka. Nggak akan ada yang bisa. Karena di sisi depan langsung ada TNC yang ditumpangi dan pakai one shot. Shot berhasil didapatkan oleh para pemain dari tim Falcon Esport. Apex 47, mereka cuma bisa melakukan cancel harusnya terhadap satu buah recall yang didapatkan tim Falcon Esport. Iya, itu satu eliminasi yang worth it banget sih. Karena mereka tadinya ketinggalan sampai ke arah 7.000 gold. Udah dideketin lagi sampai ke 5.000-an aja dan masih akan terus ngejar dari teman-teman Falcon. Apalagi untuk saat ini dengan recall yang udah mereka lakukan, mereka bakal ready banget di area sekitar Lord. Atit, vendor apatinya Atit. Rosa? Langsung setengah darah, Nevin. Wah, ini benar-benar bakal mengerikan banget. Masih ada seorang Rosa juga yang bisa memberikan gangguan dengan efek slowing damage-nya juga. Wah. Dan juga dari seorang Ken yang baru saja hadir. Alien akan coba untuk memberikan gangguan di bagian belakang. Dan juga Rosa yang udah siap-siap di area lainnya. Tapi Alien pada akhirnya harus ditumbangkan juga. Apex 47 mencoba menarik satu pemain. Immortal yang dipecahkan dari seorang Ken. Dan Sunshine berhasil melakukan seorang Naomi. Dan Lordnya jatuh di tangan Zipex. teman-teman dari Falcon. Tapi yang masih
Sunshine bersinar. Lihat ke arah belakang. Dari seorang TNC. Fokus ke arah pace-nya. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Menggunakan zero kill untuk melakukan clear minion. Dan Paga Justin is coming up. Tidak ada Black Fighter. Dan Paga fokus ke arah pace-nya. Incendio. Supremacy. Berhasil mendapatkan game yang kedua. Menyamakan kedudukan mereka lagi. Memang Lordnya berhasil diamankan sama tim Falcon, tapi dengan triple kill yang diamankan oleh Sunshine itu mengubah segalanya dan menjadi skor yang luar biasa untuk Incendio Supremacy. Ya, saling Merubah gameplay? Jawabannya tanpa healer. Tanpa Tanpa healer. sukses. Tanpa Tanpa over split gaming. push.